Pemirsa, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai pro dan kontra. Anggota DPR dari fraksi PKS menuding Permendikbud tersebut seakan melegalisasi perzinahan di lingkungan kampus. 3 September 2021, Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun peraturan ini kini menuai polemik, terutama terkait tudingan legalisasi perzinaan. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI fraksi PKS Fahmi Alaidrus. Pernyataan tersebut ia sampaikan berdasarkan keluhan dari sejumlah ormas. Saya yakin maksud dan tujuan dari peraturan menteri ini ingin menghilangkan kekerasan seksual di dunia kampus. Namun sayangnya peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila atau asusila yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis. Dalam pasal 5 ayat 2 sejumlah definisi kekerasan seksual memuat frasa yang sama, yaitu terkait persetujuan korban. Sehingga dengan kata lain, jika ada persetujuan antara korban dan pelaku, maka sebuah perbuatan bernuansa seksual tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Bahwa terkait dengan definisi tindak kekerasan seksual, yang di situ ada diksi-diksi yang memang multitafsir, yang saya kira memang perlu direspon oleh Kemendikbud dan dilakukan revisi secara terbatas saja, karena selebihnya semua konten yang lain sudah sangat bagus dan itu betul-betul memang dibutuhkan oleh pihak kampus. Di sisi lain, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mendapat dukungan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut menyatakan akan segera mengeluarkan surat edaran untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di perguruan tinggi keagamaan negeri. Di sisi lain, Permendikbud ini juga menuai kritik dari berbagai pihak karena mengadopsi draft lama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Padahal RUU ini pun belum juga selesai dibahas di Balik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, apakah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melegalkan zina? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Panut Mulyono dan Wakil Sekretaris Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Adam Jerusalem. Selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa. Selamat sore Mas Adam. Selamat sore Prof. Panut. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Adam. Pak Adam, apa yang menjadi dasar Muhammadiyah menolak atau kontra terhadap Permendikbud ini? Terima kasih Mbak Safa. Mungkin kami akan memulai dulu dari perspektif Muhammadiyah ya, dalam konteks tentang kekerasan dan kekerasan seksual dan pencegahan maupun perlindungannya. Jadi di Persyarikatan Muhammadiyah ini tentu sebagai organisasi Islam memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencegahan maupun perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan, baik di lingkungan domestik maupun di publik, termasuk diantaranya di lingkungan perguruan tinggi. Nah, khusus di perguruan tinggi Muhammadiyah ini yang jumlahnya ada 166 itu telah dituangkan berbagai macam pedoman dan implementasi, termasuk dalam penyelenggaraannya itu terdapat catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah. Di beberapa perguruan tinggi ada tridharma perguruan tinggi. Nah, di Muhammadiyah selain tridharma pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, ada catur dharma yang keempat itu al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, instrumen ini yang kemudian digunakan untuk melakukan pencegahan maupun pelindungan segala macam bentuk kekerasan, termasuk juga berbagai macam panduan pedoman standar tentang AIK atau al-Islam kemuhammadiyahan itu mahasiswa Muhammadiyah juga dibekali dengan adab
mahasiswa Muhammadiyah, ada relasi antar teman, guru dengan dosennya dan seterusnya. Terkait dengan pertanyaan Mbak Safa tadi itu, memang kemudian sikap kritis Persyarikatan Muhammadiyah terhadap Permendikbudristek 30 tahun 2021 ini karena dipandang memang beberapa pasal itu dan ayat memiliki frasa yang kurang nyaman lah, mendegradasi substansi kekerasan seksual yang maknanya kemudian bisa kalau tanpa persetujuan maka ya dengan persetujuan boleh dong. Ya, nah itu yang dikhawatirkan. Nah sementara kita ini di samping memang kemudian ada Pancasila, Sila 1 sudah sangat jelas, kemudian visi pendidikan yang dituangkan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ini konstitusi kita, yang secara tegas itu menyampaikan bahwa pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, dirasa itu bertentangan lah ya dengan nilai-nilai tersebut. Maka dikhawatirkan nanti hal-hal yang tadi menjadi prolog di video tadi itu maupun yang kami barusan sampaikan itu menjadi satu hal yang malah menjadi pelegalan. Ya, Profesor Panut, beberapa pasal dianggap memiliki frase yang kurang pas. Tanggapan Anda, Pak? Iya, ya kalau orang mengartikan sebuah kalimat begitu ya, kemudian mempunyai tafsir sebuah kalimat itu kan ya memang boleh saja ya, seperti Mas Adam tadi misalnya. Tetapi kalau saya itu berpikiran tidaklah mungkin sebuah peraturan, apalagi peraturan negara ya, peraturan menteri begitu, itu bermaksud untuk melegalkan misalnya seks bebas, kemudian zina, itu saya kira ya tidak mungkin. Saya kira kalau kami berpandangan bahwa tujuan dari peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 ini memang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Lalu hal-hal yang tadi terkait misalnya hubungan yang di luar perkawinan semacam itu rasanya kan kita punya norma, kita punya etika, kita punya undang-undang yang lain begitu ya. Jadi kalau kami di perguruan tinggi, saya sebagai rektor lah begitu ya, itu memaknai bahwa ini memang tujuannya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bukan ada maksud untuk melegalkan atau untuk dalam tanda petik mengizinkan tindakan-tindakan asusila yang nanti ada begitu. Iya, Pak Adam, aturan dalam Permendikbud ini tidak bermakna melegalkan zina seperti yang dijelaskan oleh Profesor Panut. Bagaimana Anda melihatnya? Terkait dengan tujuan filosofi barangkali kami bisa memahami ya. Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Persyarikatan Muhammadiyah tentu memiliki komitmen yang tinggi terkait dengan pencegahan maupun penindakan terhadap kekerasan seksual itu. Iya. Akan tetapi dalam drafting dari satu Permendikbudristek ini ada satu hal yang bermasalah ya menurut kami ya.
Ya setidaknya kalau kita dalam pembahasan di sini adalah pembahasan secara material, ya kami melihat ada permasalahan secara formil maupun material yang dalam konteks kali ini pada permasalahan materialnya ya itu membuat satu pengertian yang berbeda nanti bisa diartikan. Oleh karenanya daripada berpolemik dan ini ada kalimat-kalimat yang kalau saya bacakan ini pasal 5 ayat 2 huruf B itu kan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 meliputi memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Berarti kan kalau kemudian dengan persetujuan korban itu bukan suatu kekerasan seksual. Kalau bukan kekerasan seksual, maka ini dalam lingkup kampus karena aturan ini untuk di perguruan tinggi, maka hal itu bisa saja analoginya atau pemikirannya ya boleh, ataupun kemudian di publik yang lain juga demikian. Oleh karenanya sebaiknya frasa-frasa ataupun diksi-diksi seperti ini itu bisa dihilangkan gitu ya, dihilangkan. Sekali lagi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tentu ya amat sangat setuju memahami maksud dari tujuan pemerintah. Tidak ada lah seperti yang disampaikan Prof. Manut tadi bertujuan untuk melegalkan dan seterusnya. Akan tetapi dari Permendikbudristek ini kemudian dengan tetawelo-welo gitu loh, ketok moto dalam bahasa Jawanya itu frasanya itu membuat pemaknaan yang bisa berbeda. Oleh karenanya antara judul dengan isinya itu kok jadi kontradiksi gitu. Judulnya adalah pencegahan ya bla bla bla, kemudian di dalam pasal dan ayatnya malah bertolak belakang. Oleh karenanya ini sebagaimana dalam rekomendasi kami ya untuk bisa dicabut atau dirubah gitu ya. Oke, itu. Profesor Panut, ini frase tanpa persetujuan korban sepertinya menjadi multitafsir nih Pak. Tanggapan Anda Pak? Ya kalau saya saya sendiri memahami itu bukan dimaksudkan seperti itu, tetapi kalau daripada membingungkan begitu ya, seperti usulan Mas Adam tadi, kalau disempurnakan, diperbaiki, jika memungkinkan, kalau saya juga setuju Pak, karena prinsipnya kalau masyarakat semua memahami dengan baik begitu ya, membaca tanpa penjelasan langsung tahu yang dimaksud dan clear bahwa ini tujuannya untuk pencegahan dan penanganan atau penanggulangan kekerasan seksual, nah tentu akan lebih baik begitu ya. Namun jika misalnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman di Kemendikbudristek itu lalu bisa dipahami, itu saya kira juga lebih sederhana ya. Namun ketika tidak, ya saya setuju sekali dengan adanya penyempurnaan, adanya perbaikan begitu. Karena ini tujuan yang mulia, tujuan yang baik begitu, harus tentu dipahami oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan begitu, Mbak. Ya. Kalau di kampus UGM sendiri sudah berapa kali kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi dan seberapa besar urgensi Permendikbud ini untuk diterapkan? Ya, begini Mbak. Sebelum peraturan Mas Menteri ini diterbitkan, Rektor UGM telah mengeluarkan peraturan Rektor UGM nomor 1 tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat Universitas Gadjah Mada. Jadi kami telah memiliki peraturan yang sama maksudnya itu lahir lebih dulu. Karena apa? Ya karena kami memandang perlu adanya peraturan itu untuk menangani, mencegah kekerasan seksual di kampus. Kalau ada, agar penanganannya cepat, penanganannya akurat, sanksi yang diberikan juga
sesuai dengan kesalahannya, dan harapannya kampus menjadi tempat belajar, tempat anak-anak kita didik itu yang kondusif, yang inilah seperti tadi tujuan-tujuan yang disampaikan oleh Mas Adam begitu ya. Kalau berapa jumlahnya ya saya tidak menghitung. yang jelas pernah ada begitu ya. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak Adam, kasus pelecehan seksual ini tidak sedikit terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, sedangkan masyarakat juga membutuhkan payung hukum, Pak. Sedangkan RUU PKS belum juga disahkan hingga kini. Apakah Bapak memandang perlu Permendikbud PPKS ini untuk diterapkan di perguruan tinggi di tanah air? Sebagaimana kami sampaikan melalui rilis resmi Masjid Dikti-Litbang itu, bahwa ya mungkin perlu kami tegaskan kembali bahwa sikap kritis Muhammadiyah ini bukan berarti kemudian menolak segala macam bentuk peraturan yang dimaksudkan baik terkait pencegahan penindakan kekerasan seksual. Nah, kami kritis sebagai upaya check and balancing civil society dengan pemerintah itu, karena kami melihat ada satu masalah di dalam permen tersebut ya. Nah, itu yang menjadi titik poinnya itu. Kemudian disampaikan juga oleh Prof. Panut tadi bahwa kalau ini menjadikan satu multi tafsir dan seterusnya, nah itu maka syarat pembentukan perundang-undangan itu jadi tidak terpenuhi kan? Karena sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang itu kan harus jelas, tidak boleh multi tafsir. Ya, apalagi kita ini dengan tingkat APK yang masih rendah, persepsi masyarakat yang berbeda-beda, dengan tingkat kepiawaian masing-masing, nah nanti itu akan menjadi pemahaman yang berbeda. Loh, ini boleh kok nggak diatur kalimat di dalam pasal 5 ayat 2 huruf B-nya begitu. Ya, ini yang kita khawatirkan sebagai penjaga moral, salah satu komponen itu ya Muhammadiyah, maka kemudian kami menyuarakan itu. Iya, Profesor Panut, Anda setuju bahwa pembuatan undang-undang sebaiknya atau peraturan lainnya sebaiknya tidak multitafsir begitu? Iya, ya sebetulnya memang ya yang benar, yang baik seperti itu. Tetapi bahwa pemahaman masyarakat, pemahaman kita ya barangkali terhadap pelecehan seksual itu juga memang tidak sebaik teman-teman ya yang membuat peraturan ini, sehingga memang lalu jadi ada perbedaan tafsir ya, perbedaan interpretasi antara yang dimaksudkan oleh pembuat peraturan dengan masyarakat umum semacam itu. Nah, ini memang terkait kasus khusus tentang kekerasan seksual ini memang ya mungkin masyarakat awam, masyarakat banyak itu pandangannya masih berbeda-beda semacam itu. Iya. Jadi pemerintah juga harus lebih banyak melakukan sosialisasi dan juga menjelaskan lebih rinci terkait sebuah peraturan ini agar tidak multitafsir gitu ya di kalangan masyarakat. Iya. Baik, Pak Adam, ini tapi sebelumnya Menteri Agama bahkan sudah menyetujui atau mendukung Permendikbud ini, Pak. Ya, monggo saja. Ya. Kalau kemudian Menteri Agama menyatakan persetujuannya dalam hal persetujuan, barangkali persetujuan secara filosofis aturan, ya secara filosofis kami pun juga tidak menolak itu sebagaimana kami sampaikan. Ya, pengaturan itu mempunyai tujuan yang mulia sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Panut. Ya, kami juga melihat itu. Akan tetapi ada bagian-bagian yang kemudian ini menjadi masalah gitu ya. Di samping ada masalah formil, kemudian ada juga masalah material yang kemudian tidak bisa kita menutup mata itu. Karena berbagai macam komponen masyarakat pun juga bukan hanya Muhammadiyah, itu juga menyuarakan hal yang sama.
berarti kan ini ada satu hal yang memang perlu diperhatikan. Jadi kalau kemudian Menteri Agama menyetujui, kalau saya husnudzon menyetujui atau akan membuat suatu perangkat yang sama, saya pikir persetujuan itu dalam hal secara filosofi aturan ini memang hal yang bagus, maka kemudian mau diatur. Dan sebelumnya malah Kementerian Agama itu juga sudah mempunyai regulasi yang serupa, ya, meskipun kemudian tidak dalam tataran permenak gitu ya. Jadi ingin menguatkan saja malah ke level ke level peraturan menteri. Jadi bukan hal yang baru di Kemenak juga, malah ini hal yang cukup baru dalam ukuran Permendikbudristek ini yang baru muncul ini. Begitu, Mbak. Selama menunggu RUU PKS disahkan, kemudian Permendikbud ini juga belum diterapkan, upaya apa yang sebaiknya dilakukan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mencegah ataupun menindak dan juga memberantas kekerasan atau kejahatan seksual? Saya ke Mas Adam. Oke, Prof, makasih. Nanti kemudian ke Prof Panut. Dalam Perserikatan Muhammadiyah di 166 PTM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang tadi kami sampaikan itu, memang ada satu dharma yang keempat yang itu harus wajib hukumnya, ya, yaitu dharma al-Islam dan kemuhammadian. Ini perangkat paling utama ya dalam berbagai macam kehidupan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Satu dharma yang al-Islam dan kemuhammadian ini juga nanti melandasi tridharma yang sebelumnya. Terkait dengan hal ini ada standar-standar AIK yang ada yang sudah dibuat oleh Majelis Dikti Litbang. AIK itu al-Islam dan kemuhammadian. Standar-standar itu sudah kita berikan dan semua perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah kemudian melakukan itu. Kemudian dari sisi mahasiswa juga kita ada panduan berupa adab mahasiswa. Dalam beberapa poin di dalam AIK itu sebagai salah satu mitigasi dan pencegahan, tentu ada institusi atau forum yang namanya Baitul Arqam, Darul Arqam, ya, pengajian-pengajian yang harus diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu, baik di level Baitul Arqam, pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Baitul Arqam, dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Baitul Arqam, karyawan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Baitul Arqam mahasiswa Muhammadiyah, Baitul Arqam semuanya. Ini wahana-wahana untuk ngecas keimanan kita, untuk mewujudkan visi dari pendidikan berdasarkan pasal 31 tadi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita ini. Jadi sistem yang sudah dibangun di Muhammadiyah pun sebetulnya mendukung itu tanpa adanya Permendikbudristek nomor 30/2021 ini pun Muhammadiyah sudah membuat sistem yang kemudian salah satu pokok dan fungsinya berfungsi untuk mencegah dan menindak kekerasan seksual. Masukan dari Civitas Akademika untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi selama masih menunggu RUU PKS dan juga Permendikbud ini juga belum jadi diterapkan. Panut atau? Oke, ya, terima kasih Mbak Safa. Ya, rasanya seperti disampaikan Mas Adam bahwa perguruan tinggi ya itu kebanyakan dan hampir semua telah memiliki regulasi internal ya untuk ini. Kalau tadi Mas Adam menyampaikan pendidikan untuk menguatkan moral, etika, penguatan karakter dan lain-lain ya.
Saya kira itu semua dan bagus sekali yang tadi disampaikan Mas Adam di lingkungan Muhammadiyah. Nah, namun saya itu berpikiran begini bahwa untuk kekerasan seksual ini memang perlu diatur secara khusus. Karena apa? Karena ini kan sesuatu yang sulit. Misalnya ya kalau tidak ada kepastian proses, kepastian perlindungan bagi korban, apabila terjadi itu nanti mau lapor saja malu-malu, takut-takut dan seterusnya begitu ya. Jadi kecuali kita mencegah dengan tadi berbagai pendidikan yang harus kita lakukan, tetapi juga penanganan jika itu terjadi itu harus ada jaminan bahwa pelapor terlindungi, pelapor itu mendapat keadilan, pelapor itu harus dibantu. Ya, terima kasih Profesor Panut Mulyono dan Pak Adam Jerusalem telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Bapak-Bapak.